Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. Lantai 17. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Langit kelabu dan kilat yang menyambar menambah nuansa suram di kawasan perkantoran yang sudah mulai sepi. Diana, seorang karyawan baru, masih duduk di mejanya, menyelesaikan laporan yang diminta atasan. Jam menunjukkan pukul 10 malam dan hanya ada beberapa lampu yang masih menyala di lantai 12, tempat ia bekerja. Saat ia merapikan dokumen, tiba-tiba lampu berkedip. Diana menghentikan pekerjaannya dan melihat sekeliling. Kantor yang biasanya terasa biasa saja, kini terlihat seperti tempat yang asing, hening dan sunyi. Hanya suara detik jam dan rintik hujan yang terdengar. Ia meraih tasnya, berniat segera pulang ketika lift tiba-tiba berbunyi. Pintu lift terbuka, meskipun ia yakin tidak ada orang yang memanggilnya. Diana ragu sejenak, tetapi kemudian melangkah masuk. Ia menekan tombol lantai dasar, tapi lift tidak bergerak. Sebaliknya, tombol angka 17 menyala sendiri. Siapa yang menekan tombol itu? Gumamnya dengan suara gemetar. Lift meluncur naik perlahan. Hati Diana berdebar keras, apalagi saat ia mengingat sesuatu. Lantai 17 adalah lantai yang tidak pernah disebutkan dalam orientasi kerja. Rekannya sering bercanda bahwa lantai itu tidak ada. Namun ketika lift terbuka, Diana disambut pemandangan lorong panjang yang suram. Tidak seperti lantai-lantai lainnya yang modern. Lantai 17 tampak seperti bangunan tua yang terbengkalai. Dindingnya dipenuhi retakan, lampunya berkedip-kedip, dan ada bau apek menyengat yang membuat Diana ingin muntah. Ini pasti mimpi, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi suara langkah kakinya sendiri di lantai kayu tua itu terdengar terlalu nyata. Ia mencoba masuk lift kembali, tapi pintunya tertutup rapat dan tombolnya tidak merespon. Dengan terpaksa ia menyusuri lorong yang dingin itu. Di ujungnya, ia melihat sebuah ruangan besar dengan pintu kayu yang sedikit terbuka. Di dalamnya ada meja panjang penuh tumpukan kertas tua. Ketika ia mendekat, ia menyadari bahwa kertas-kertas itu adalah daftar nama. Beberapa nama tampak dikenalnya. Rekan-rekan kerja yang tiba-tiba menghilang tanpa alasan jelas. Dan di bagian bawah daftar itu ada namanya sendiri, Diana Kusuma. Ketika Diana mundur ketakutan, ia mendengar suara seseorang mendekat di belakangnya. Suara itu tidak hanya satu, tetapi seperti banyak orang yang berjalan bersamaan. Ia menoleh, tetapi lorong itu kosong. Lalu suara bisikan mulai terdengar, semakin lama semakin keras, hingga ia merasa ada orang yang berbisik langsung di telinganya. "Kenapa kau kesini? Pergilah sebelum terlambat." Diana berlari ke arah lift, tetapi pintu lift tetap terkunci. Ia mencoba membuka pintu darurat, tetapi tangga di belakangnya tidak menuju ke bawah. Sebaliknya tangga itu melingkar naik kegelapan. Dengan gemetar, Diana mencoba mencari jalan keluar lain. Namun lorong-lorong itu mulai berubah. Dinding-dindingnya terasa bergerak, semakin mendekat seolah ingin menghimpitnya. Dalam kepanikan, Diana menemukan sebuah jendela besar di ujung lorong. Ia mendekat, berharap bisa melihat keluar.
Tetapi yang ia lihat hanya kegelapan total. Tidak ada lampu kota, tidak ada gedung lain, hanya hitam pekat. Di tengah keputusasaan, Diana mendengar suara seorang pria tua. Ia menoleh dan melihat seorang karyawan dengan wajah pucat berdiri di ujung lorong. "Kau harus pergi sekarang," kata pria itu dengan suara serak. Diana mencoba bertanya, tetapi pria itu hanya berbisik. "Lantai 17 ini adalah perangkap. Kita semua yang masuk ke sini tidak pernah keluar." Pria itu mulai menghilang perlahan, seperti kabut yang tertiup angin. Sebelum benar-benar lenyap, ia menunjuk ke sebuah pintu kecil di ujung ruangan. Diana berlari ke pintu itu, tetapi saat ia membukanya, ia tidak menemukan jalan keluar. Sebaliknya, ia melihat bayangan dirinya sendiri berdiri di depan meja besar, membuka buku yang sebelumnya ia lihat. Bayangan itu tersenyum dingin dan berkata dengan suara pelan, "Selamat datang di lantai 17, Diana. Ini sekarang milikmu." Diana terbangun di mejanya. Hari sudah pagi dan karyawan lain mulai berdatangan. Ia mencoba memberitahu mereka tentang apa yang terjadi semalam. Tetapi tidak ada yang percaya. Yang lebih aneh, tidak ada lantai 17 di tombol lift. Dan semua orang bersikeras bahwa gedung hanya memiliki 16 lantai. Namun Diana mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Beberapa orang mulai menghilang, satu persatu, tanpa alasan jelas. Setiap kali ia bertanya tentang mereka, rekan-rekan kerjanya hanya menggeleng dan berkata, "Tidak ada yang pernah bekerja dengan nama itu." Lalu suatu malam, saat Diana lembur lagi, lift kembali berbunyi. Kali ini ia tahu siapa yang sedang menunggunya di lantai 17. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.